Dari Jalan Ayam Sangaji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Apa kabar Anda? Sudah makan malam kah di hari ini? Mungkin sambil menikmati makan malam Anda di malam hari ini sambil mendengarkan Star FM di 101,3 FM atau live streaming di starjogja.com dan juga di harianjogja.com. Kalau Anda pengen lihat malam hari ini video streaming di starjogja.com juga bisa Anda akses sekarang nih. Karena malam hari ini Star Lovers saya bakal ngobrolin soal yang ada di sekitar kita juga. Dan juga mungkin Anda pun pernah mengalami, kalau saya sih sendiri pernah mengalami ya. Dan tentunya ini buat Star Lovers malam hari ini kerjasama bersama Star FM dan juga FKKMK UGM yang bakal membahas soal GERD dan puasa, penyebab, pencegahan, dan juga solusi agar ibadah maksimal. Sudah hadir di studio Star FM, Dr. Agung Widianto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, Kepala Instalasi Rawat Jalan RSA UGM, dan juga KSM Bedah Digestif RSA UGM. Selamat malam dokter. Selamat malam Sarif, apa kabar? Alhamdulillah dokter, dokter sehat ya? Katanya baru sibuk juga ya dokter ya? Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja ya dokter ya. Dokter, kita bakal ngomongin soal GERD, dan sebelum itu saya penasaran dokter. Kan ini ada spesialis bedah, subspesialis bedah digestif. Nah ya, saya penasaran digestifnya itu apa sih dokter? Iya. Terima kasih. Boleh mendekat ke mikrofon dokter? Oh ya, mikrofonnya kurang dekat ya. Iya, memang kadang-kadang saya sering grogi lah. Ya, jadi digestif itu adalah saluran cerna. Jadi ibaratnya bedah digestif itu bedah untuk urusan perut. Jadi untuk saluran makanan dari mulut, esofagus, saluran cerna itu masuk ke lambung, usus halus, usus besar, terus sampai keluar dari knalpot. Jadi ya itu digestif sampai dari mulut sampai ke knalpot. Itu adalah yang kita urusi. Kebanyakan memang dari yang populer kasusnya usus buntu, batu empedu, kemudian tumor usus, kemudian ya hal-hal yang berhubungan dengan pencernaan, itulah bidang kami. Oke. Dan ini berhubungan juga dengan pencernaan. GERD itu apa bedanya dengan MAH dokter? Ya. MAH itu adalah lambung. Sebenarnya bahasa Belanda ya. MAH itu artinya lambung. Jadi kalau aku punya MAH, ya semua orang pasti punya MAH. Tapi punya sakit MAH, nah itu beda lagi. Artinya dia sakit di lambung. Nah, GERD ini akhir-akhir ini baru ngetop karena GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi ada suatu penyakit yang berhubungan dengan antara lambung dan esofagus, itu kemudian dia balik. Jadi kalau kita sebutkan tadi, dari mulut kemudian turun ke esofagus, ke saluran kayak tabung, kayak selang gitu, esofagus, dari esofagus masuk ke lambung. Jadi makanan dibawa situ, sepanjang dada itu ada esofagus, dan masuk ke perut, masuk ke lambung. Nah, dari lambung itu harusnya dia nggak bisa balik lagi ke esofagus. Dia terus bablas ke usus 12 jari, ke usus halus dan lain-lain, sampai usus besar, dan dibuang lewat knalpot kita itu. Namun kadang-kadang ini dia bisa balik ke atas. Jadi katupnya, jadi dia kayak dol, kayak klepnya itu dol, sehingga asam lambung itu karena berlebihan, ada gerakan dari lambung yang berlebihan juga, sehingga asam lambung naik lagi ke esofagus, yaitu yang disebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi baliknya asam lambung yang kembali ke atas, ke arah mulut, yang seharusnya tidak boleh terjadi, sehingga akhirnya pasien yang merasakan hal yang tidak nyaman seperti sakit, nyeri, dan lain-lain tadi itu. Itu gejalanya tadi sakit, nyeri. Nah yang dimaksud sakitnya itu seperti apa sih dok? Mungkin agak lebih spesifik gitu. Jadi ya saya memang belum bilang spesifik biar ditanya gitu. Biar dipancing ya dok. Biar dipancing ya dong. Nanti enggak, kayaknya penyiarnya nggak ada kerjaan. Ya. Jadi gejalanya memang yang paling sering nyeri ulu hati, ya, kemudian mual, kembung, dan dia nyeri dada yang disebut dengan heartburn. Makanya ini dia sering dia membuat orang-orang jadi datang ke rumah sakit atau ke dokter karena dia takutnya jangan-jangan ini saya sakit jantung nih, karena dada saya jadi nyeri nih. Kok jadi tiba-tiba kayak nyeri hebat, perutnya kembung, kemudian perih, lalu tiba-tiba dada saya juga ikut nyeri.
apa-apa saat sakit jantung kah? Itu yang sering terjadi yang membuat pasien kemudian datang ke rumah sakit. Dia sulit membedakan ini sakit jantung atau sakit GERD atau MAH tadi itu. Jadi akhirnya kita harus lacak kemudian untuk membedakan apakah ini benar-benar MAH atau dia memang sakit jantung begitu. Karena saya pernah ngalami dokter, itu asam lambung naik dan juga kemudian nyeri di dada itu seperti yang dokter sebutkan, dan itu nyerinya memang sampai seperti menusuk-nusuk dan seperti sakit jantung. Betul. Dan kemudian waktu di rumah sakit itu dicek sampai awalnya itu dicek sampai sampel darah dan segala macam karena dikhawatirkan ada penyakit jantung dan segala macam. Nah kemudian akhirnya diobservasi gitu selama semalaman gitu. Nah sebenarnya prosedurnya itu seperti apa dokter yang memang dilakukan tuh? Ya memang betul prosedurnya seperti itu. Kalau sudah sampai di rumah sakit di UGD terus dan nyeri hebat, ya kita observasi. Daripada nanti benar-benar sakit jantung gitu. Apalagi sekarang sakit jantung itu tidak didominasi oleh orang-orang tua saja. Sekarang banyak anak muda yang marry ya, kemudian dia udah punya sakit jantung, ikut-ikutan ini makanya ini kok. Ya, karena pola hidup, terus kita stres ya hidupnya nggak kayak zaman dulu ya, kita tegang di jalan juga ramai banget tegang. Apalagi lihat berita belakangan ini dokter. Wah, apalagi lihat berita-berita Indonesia ya hampir semua nggak ada yang membuat hati gembira. Yang terakhir bensin dioplos itu, ya itu hal-hal kayak gitu memang membuat kita jadi berpikir jadi akhirnya jadi nyeri yang membuat orang jadi sakit jantung sekarang juga lebih banyak lagi. Nah makanya kalau ada gejala-gejala seperti gejala nanti tadi nyeri perut hebat di ulu hati terutama seperti rasanya terbakar seperti ditusuk-tusuk, kemudian dia ada rasa mual, kembung, apalagi dia nyeri dada naik ke atas, itu sangat mudah kita bilang itu adalah GERD. Apalagi pada anak muda yang masih tidak ada risiko untuk kena sakit jantung. Tapi kalau ada orang-orang tua kita harus bisa membedakan ini sakit jantung atau GERD. Karena bahkan begini, sakit jantung pun bisa menyebabkan nyeri perut. Jadi sering orang yang kena serangan jantung itu perutnya yang nyeri. Selain dadanya nggak begitu terasa, malah perutnya yang nyeri. Kemudian setelah periksa, ternyata ini sakit jantung. Jadi kita harus bisa membedakan mana sakit jantung, mana yang asalnya dari perut tadi. Ya alhamdulillah kalau jenengan tadi yang dari perut, jadi tinggal dikasih obat MAH akan membaik. Karena sebenarnya nyeri kayak GERD, kayak sakit MAH ini itu sangat-sangat masih banyak. Karena gejalanya semua hampir sama. Usus buntu, batu empedu, tumor di perut itu nyerinya juga kayak di sakit MAH itu. Nah kalau GERD yang tadi karena ada reflux itu khasnya dia naik ke dada. Jadi dadanya rasanya seperti nyeri begitu. Kalau heartburn tadi itu terasa panas kayak seperti terbakar. Betul. Di dada atau di kerongkongan juga bisa, dada. Dia bisa suka ke kerongkongan. Lama-lama dia akhirnya kalau dia sering terjadi berulang-ulang, akhirnya kan asam lambung itu campur makanan jadi berbau mistik ya. Jadi berbau mistik, jadi mulut kita jadi berbau. Kemudian tongkongan ini juga jadi kayak terbakar sering-seringnya gitu. Jadi kalau kita kok bau mulut, kemudian sering heartburn dan sebagainya, jangan-jangan sebenarnya udah GERD-nya sudah cukup parah. Dan itu nanti akan membuat risiko, nanti dia akan karena sering luka di esofagus yang harusnya tidak pernah luka. Itu kemudian jadi karena sering luka, dia jadi biang untuk terjadinya kanker. Kanker di esofagus. Namanya awal-awalnya jadi penyakit namanya Barrett disease itu. Radang berulang, lama dia jadi muncul sel-sel kanker, kemudian terjadilah kanker di situ. Awalnya gara-gara dari GERD ini yang tidak tertangani dengan baik. Oh, saya tertarik dengan tadi bau mulut dan itu tidak selalu area kesehatan area sekitar mulut ya. Betul. Berarti bisa jadi dari GERD itu sendiri. Bisa jadi dari GERD itu sendiri kalau dia memang ada gejala berulang dan dia nyeri. Karena kalau bau mulut itu memang masih banyak lagi penyebabnya itu. Bau naga gitu kan. Bau lambung, bau mistik tadi itu kan bisa dari gigi yang berlubang, kemudian bisa dari sinusitis, segala macam banyak hal. Salah satunya dari GERD. Nah itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan atau mendiagnosis atau mencari penyebab. Memang dari segala hal, semua hal ini yang paling sulit sebenarnya menurut saya adalah mencari diagnosisnya. Sebenarnya penyebab utamanya apa sih ini bisa terjadi gitu. Kalau kita diagnosisnya nggak tepat kan nanti mengobati juga nggak tepat. Nah makanya kalau ada hal seperti itu segera aja kita periksakan ya, supaya tidak terlambat dan penangannya juga lebih
cepat dan lebih tepat nanti penanganannya. Oke. Ini terkait juga dengan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa yang mana juga pasti ada hubungannya dengan agak bau sedikit ya dokter ya. Tapi ini kemudian jadi saat puasa ini apakah juga beresiko terkena GERD dokter? Iya. Ya kalau pada bulan puasa orang tidak makan memang juga ada faktor risiko untuk terkena sakit MAH. Atau yang ada beda lagi yang disebut dengan GERD, ini hampir sama tapi agak berbeda levelnya. 11-12 ya. 11-12 ya. Betul, ini kakak adik memang. Ya jadi memang kalau puasa itu bisa risiko terjadi MAH. Namun makanya pada saat berpuasa kan disarankan untuk tidak memikirkan makanan, tidak mengobrolkan makanan. Itu akhirnya akan sangat membantu. Karena kalau kita tidak memikirkan makanan, tidak mengobrolkan makanan, maka otak tidak akan menyuruh lambung untuk mengeluarkan asam lambung. Sehingga asam lambung jadi lebih minimal. Sehingga perutnya malah tidak jadi MAH atau GERD. Saya rasa kalau pasiennya itu atau orang-orang yang berpuasa itu kemudian dia menjalankan syariat aturannya itu seperti yang disarankan oleh Rasul, itu dia juga pasti akan menjalankan puasanya akan lebih baik. Teman-teman saya yang sakit MAH itu kok dilalah banyak yang malah MAH-nya jadi tidak kambuh pada saat berpuasa. Walaupun ada juga yang kemudian makin parah. Ya yang makin parah mungkin masih belajar berpuasa atau masih kurang pasrah begitu. Jadi masih kadang mikir makanan, kadang cemas, itu malah justru. Padahal pada saat puasa kan kita malah jadi rileks, nggak usah mikir masak, nggak usah mikir harus keluar untuk cari makan, ya banyak hal lah yang dan bikin lebih hemat juga. Iya itu sih ya. Tapi ya itu harusnya hemat, tapi sayangnya malamnya terus balas dendam jadi boros. Nah itu yang akhirnya pada saat balas dendam dan lain-lain malamnya itulah yang membuat akhirnya GERD-nya atau MAH-nya jadi kambuh. Nah, faktornya apa dokter saat puasa yang kemudian kalau tadi ada yang sakit MAH-nya malah tidak kambuh saat berpuasa, terus yang sakitnya MAH-nya kambuh selain tadi pikiran dan segala macam, ada faktor lain nggak dokter yang membuat itu muncul gitu? Ya, tentu saja. Jadi bahwa pada saat tergantung pada saat kita sahur, pada saat kita berbuka, pada saat berpuasa, itu sangat mempengaruhi faktor untuk kekambuhan atau bahkan hilangnya sakit MAH. Misalnya pada saat sahur bangun tidur terus langsung makan mie instan pedas gitu. Lah itu namanya yang golek molo gitu ya. Mencari masalah sendiri karena perut kosong kemudian diisi pedas misalnya, atau bangun tidur langsung ngopi dan ngerokok. Akhirnya kopinya itu yang membuat. Jadi sebenarnya saran kami adalah pada saat sahur itu kita makan makanan yang ringan-ringan. Kemudian tapi yang mengandung protein tinggi. Jadi makan yang ringan kayak air putih dulu ya. Kemudian setelah itu baru makan. Setelah makan pun bukan makan yang langsung pedas-pedas atau yang bersantan atau yang berat-berat. Makan mungkin yang sayuran, kemudian daging-daging yang protein. Mungkin sayur bening orang Jawa sama tempe. Waduh enak ya, tempe garet. Ya terus sambelnya ya dikit aja untuk rasa-rasa, jangan banyak-banyak ya, pedesnya ukur-ukur gitulah kalau banyak Jawa orang zaman dulu. Setelah itu minumnya lebih bagus ya yang jangan terlalu manis. Nanti karena malah mudah lemes atau karena dia butuh energi untuk mengolah yang manis-manis itu. Dan sebaiknya memang kalau disarankan Nabi kan mepet dengan sahur dengan imsak ya. Setelah imsak kemudian menjalankan sholat subuh, kemudian tidak langsung tidur seharusnya. Harusnya langsung tidak, memang nggak boleh tidur, sebaiknya itu kan setelah subuh ya terus diteruskan sampai kemudian ngantor. Nah dengan begitu nanti lambung akan bekerja dengan optimal. Kalau bekerja dengan optimal, pengosongannya juga optimal, nanti lambungnya akan lebih sehat. Jadi itu yang penting. Kemudian pada saat berpuasa juga tidak mikirkan yang aneh-aneh, nggak mikirkan makanan, nggak mikir yang berat-berat sehingga jadi kepikiran misalnya wah ini kok mau ujian jadi kepikiran, nanti asam lambung pasti juga akan muncul banyak. Nah pada saat berbuka puasa ya dimulai dengan yang ringan-ringan dulu kayak air putih, kemudian dengan buah kurma. Setelah itu baru sholat maghrib, baru kemudian setelah sholat maghrib baru makan besar. Bukan adzan itu langsung makan besar apalagi pedes itu sama aja ya atau bersantan atau itu namanya ya golek molo lagi gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sangat mempengaruhi nanti kambuh atau tidaknya sakit MAH atau GERD-nya tadi itu.
terkait dengan asupan cairan tubuh, cairan yang kita konsumsi saat sahur nih dokter. Sarannya berapa? Kalau ada yang bilang 8 gelas dan segala macam, itu seperti apa dokter? Saran dari dokter nih. Sebenarnya kebutuhan cairan kita itu adalah 30 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badan saya katakanlah 80 kilo, maka saya harus minum 3 kali 80, 2,4 liter sehari. Nah, atau kalau berat badan gampangannya 50 kilo lah rata-rata orang Indonesia ya, jadi kalikan 30, 1.500, 1,5 liter sehari. Itu dibagi pada saat sahur sebelum makan, bangun tidur itu minum aja 1 gelas kecil itu kan, 1 gelas belimbing sekitar 200 cc. Setelah itu sahur, setelah sahur minum lagi 200 cc. Itu udah 400 cc. Dan nanti berpuasa, nanti pas berbuka puasa pada saat adzan langsung minum air putih lagi 200 cc lagi, udah 600. Setelah itu makan yang ringan-ringan, kemudian sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib minum lagi 1 gelas lagi, baru makan besar. Setelah makan besar minum lagi 1 gelas lagi, istirahat. Nanti mau sholat ngisya, mau taraweh, minum 1 gelas lagi. Setelah taraweh minum 1 gelas lagi. Itu sudah cukup untuk 1,5 liter sehari. Jadi nggak perlu 1,5 liter langsung digelutuk. Wah lah, itu ya bisa blendingan. Ya itu kembung. Jadi kuncinya adalah sedikit-sedikit tapi sering. Karena kalau nanti terlalu banyak di awal atau di akhir, pasti jadi sering ada masalah. Dan memang tujuannya kan berpuasa bukan untuk itu. Jangan berpuasa untuk mengistirahatkan lambung. Jadi tetap aja sebenarnya yang dimasukkan ke lambung itu adalah porsi-porsi yang seperti hari-hari biasa, cuman sekarang dijarai. Indonesia kebetulan kan puasanya rata-rata hanya 12 sampai 13 jam saja. Jadi kita bisa ngaturnya secara tiap tahun. Kecuali dokter Gandhi yang di Jepang itu kadang-kadang ya pendek, kadang-kadang pas musim jatuhnya musim panas jadi panjang banget. Nah kita kan musim sumuk terus, nggak ada musim dingin, musim panas, jadi lebih mudah ngaturnya untuk orang Indonesia sebenarnya. Alhamdulillah dianugerahi seperti itu dokternya, jadi lebih mudah, gampang ya. Lebih gampang, tapi jadi lebih karena kurang tantangan ya, jadi lebih apa ya, lebih kayak gini lah sekarang. Lah nggak maju-maju saking nggak ada tantangannya. Sekarang kita punya ya apapun ya, setiap tahun baju ya pakai satu aja atau macam-macam. Ya itulah artinya kalau di negara yang 4 musim itu kan mereka tantangannya lebih banyak, sehingga orang-orangnya jadi lebih kreatif, lebih prihatin ya dibanding kita ini kan. Prihatinnya kurang ya. Buat Star Lovers yang pengen bertanya nih tentang GERD dan topik kita malam hari ini, Anda bisa lewat WA di 0818621013 atau langsung komen di Instagram @starjogjafm. Nanti kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut tentang GERD dan juga terkait dengan puasa yang akan kita hadapi sebentar lagi, Star Lovers. Jadi jangan kemana-mana, Anda bisa WA di 0818621013. 101,3 Star FM Inspiring Sound, masih di Health Talk kerjasama bersama antara Star FM dan juga FKK MKUGM Star Lovers, dan masih ada Dr. Agung yang malam hari ini ngobrol bareng soal GERD dan juga puasa, tentang penyebab, pencegahan dan juga solusi agar ibadah maksimal. Dan terkait dengan puasa nih dokter, gimana untuk menurunkan resiko GERD tadi sudah di-spill juga beberapa yang bisa lebih maksimal juga nih dokter saat kita berpuasa. Ya nanti kita ulang lagi, jadi bahwa untuk agar biar berpuasa kita bisa optimal ya. Jadi selama sebulan lebih itu pada pasien-pasien penderita GERD, kalau yang nggak punya sakit mah atau GERD sih ya biasanya semuanya lapar, lemes gitu aja. Tapi kalau orang yang punya sakit mah, sakit GERD, dia biasanya dia ada tambahan-tambahan nyeri lambung. Jadi biar tidak kena sakit lambung ya kita harus menyusun menu buka puasa dan menu sahur yang ramah untuk lambung, yang tidak terlalu banyak rempah-rempahnya, kemudian tidak terlalu pedas, kemudian juga tidak terlalu bersantan, atau tidak yang nget-ngetan lama gitu. Apalagi pas lebaran biasanya nanti itu mau di nget aja, kita nanti kenapa banyak orang diare pada saat lebaran, karena rata-rata itu. Nah pada saat berpuasa kita juga seperti itu, jangan. Kemudian kita yaitu tadi mengatur pola makannya ya. Pola makannya pada saat sahur, buka itu sedikit tapi sering, terutama air minumnya itu penting sekali. Namanya hidrasi lambung, sehingga lambungnya akan selalu terisi. Karena kalau lambungnya tidak terisi makanan, sedangkan dia aktif lambungnya untuk memikirkan makanan, misalnya kita baru mikir makanan saja, otak kayak menyuruh ini mau ada makanan masuk nih.
Makanya lambung kemudian mempersiapkan diri untuk menerima makanan yang dikeluarkan asam lambung. Padahal sebenarnya ternyata hanya bayang ketok gitu baru atau batin. Nah itu yang harus kita hindari. Sehingga idealnya memang lambung itu kalau orang sakit mah tidak boleh kosong. Dia harus selalu makan sedikit demi sedikit mil. Pada saat kita sore, malam itu pada saat setelah berbuka, ya kita jangan dikosongkan tapi ngemil dikit-dikit. Ya tapi jangan sesuatu yang yang sangat membuat lambung menderita. Misalnya kopi itu akan membuat lambung kita juga akan sakit. Bahkan teman saya dulu sering banyak kopi, sekarang kena kopi dikit aja udah langsung asam lambungnya naik atau lambungnya terkena jadi kayak tukak begitu. Atau kemudian roti yang mengandung gluten itu kadang-kadang juga membuat ada beberapa orang tertentu dia akan nyeri lambungnya. Jadi kalau orang yang makan roti kemudian lambungnya nyeri, nah itu harus hati-hati atau stop makan roti. Sekarang banyak anak muda juga yang sakit lambung seperti itu. Nah, oke. Ya kira-kira itu. Dokter, ini terkait dengan kopi tadi, dokter. Ada beberapa orang yang bilang bahwa dia sebelumnya punya sakit mah, kemudian kopinya yang sebelumnya pakai gula, kemudian jadi kopi hitam, dan katanya sih berkurang tuh, dan juga malah cenderung nggak sakit lagi nih. Nah ini sebenarnya benar nggak ada dokter? Ya sebenarnya paling penting lagi itu adalah sugesti. Kalau sugestinya bahwa bilang kopi tanpa gula itu lebih nyaman buat dia, harus diteruskan. Tapi menurut kami pribadi ya, minum kopi itu harusnya memang minum kopi tanpa gula. Kalau kopi dengan gula nanti akhirnya semua kopi, nggak ada kopi Gayo, nggak ada kopi Aceh, nggak ada kopi Papua, adanya kopi Madukismo semua. Rasanya gula Madukismo semua. Jadi memang kopi paling nikmat menurut saya juga kadang-kadang minum kopi nggak setiap hari. Karena kalau minum kopi jadi terus meripatnya melek gitu, jadi nggak ngantuk. Ya itu tak manfaatkan. Jadi pada saat capek, ngantuk, itu kita minum kopi itu. Nah itu kopi memang itu sebenarnya bukan minuman biasa ya. Akhirnya banyak adik-adik kita yang sekarang kan lagi ngetren banyak warung kopi bermunculan. Nah, remaja-remaja taunya kopi itu ya untuk gaya-gayaan, untuk gaya hidup gitu. Akhirnya tiap hari ngopi. Akhirnya lambungnya yang kena banyak. Istri saya sendiri juga gitu. Tiap hari ngopi akhirnya lambungnya kena. Dan kalau sudah biasa ngopi tiap hari, nanti kalau nggak ngopi rasanya kayak ada sesuatu yang kurang. Gampang ngeblank, gampang itu. Akhirnya itu jadi kecanduan. Nah itu yang tidak bagus. Ya, sebaiknya kopi itu hanya 1-2 cangkir aja setiap hari. Kemudian kopinya pahit. Kemudian harus kita rasakan juga mana kopi yang membuat lambung kita bikin nyeri atau tidak. Karena ada kopi yang Arabica, ada kopi yang Robusta. Nah, ada yang bilang Robusta bikin nyeri, ada yang bilang yang Arabica yang bikin nyeri. Makanya kita harus kenali mana yang bikin nyeri lambung kita, yang Arabica atau yang Robusta. Kemudian minumnya juga jangan pada saat berpuasa, jangan minum kopi pada saat buka atau sahur. Jangan pada saat perutnya kosong. Nanti akan membuat mah kita akan makin makin menderita gitu kira-kira. Jenengan sering minum kopi? Saya malah jarang. Sama tos kita. Karena itu saya kalau misalnya minum kopi itu lebih suka yang pakai es, dokter. Karena saya nggak suka yang panas ya, dan cenderungnya yang hitam sih memang gitu. Tapi kalau misalnya soal kopi yang bikin melek itu saya nggak ngaruh di saya, malah bikin ngantuk kalau saya. Ngantuk ya. Iya. Luar biasa, saya masih bikin melek. Dan memang kopi kan bisa dia ada kayak kafeinnya itu yang bikin kemudian memacu saraf. Nah itu yang dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa. Kalau habis ngopi dia mikirnya jadi celing karena dia memang memacu saraf gitu. Terus akhirnya pada saat dia tidak minum kopi, dia rasanya otaknya seperti malas diajak untuk bergerak. Itu yang membuat orang jadi kecanduan kopi. Sama dengan pedas. Pedas juga gitu, bikin kecanduan. Kalau makan nggak pedas, nggak enak rasanya. Dan pedasnya sekarang 1 lombok udah pedas. Nanti berikutnya 2 lombok baru terasa pedas. Terus 3 lombok, 4 lombok. Sampai ada teman saya setengah piring lombok dimasukkan, dia masih enak-enak aja. Bibirnya memang kuat, tapi lambungnya tetap nggak kuat. Pada akhirnya bisa terjadi tukak lambung. Lama-lama kalau sering tukak lambung, misalnya minum obat-obatan penghilang rasa sakit, lambungnya bisa jadi bocor. Sering sekali atau beberapa kali kita 2 bulan sekali itu kita ketemu pasien-pasien yang lambungnya bocor di rumah sakit. Dia awalnya baik-baik saja, tiba-tiba perutnya pluk kayak kembung gitu, terus nyeri di perut, bawa ke rumah sakit. Nah biasanya seperti itu adalah lambung yang bocor.
Ya kita buka, kita tutup lagi lambungnya, ya sudah selesai. Tapi kalau penanganannya terlambat, lebih telat, kalau menurut jurnal telat lebih dari 48 jam, itu angka kematiannya bisa sampai 50%. Jadi hati-hati dengan lambung kita. Kopi, pedas itu harus dikurangi. Makanya kemudian kita mungkin berpuasa itu salah satunya untuk menyembuhkan itu. Justru sebenarnya berpuasa itu menyembuhkan, asal kita ngikuti kaidah-kaidah yang benar tentang berpuasa. Terkait lambung bocor ini saya penasaran dokter, ini saya belum punya bayangan nih sebagai orang yang nggak tahu nih lambung bocor itu apakah dia kemudian keluar dari jalurnya offside gitu atau gimana itu dokter, makanan yang masuk gitu? Ya, bukan kayak ban gembos bocor gitu kira-kira. Tapi bocornya hampir kayak gitulah. Jadi lambung awalnya dia tipis di satu tempat gitu, kemudian saking tipisnya menapluk dia bocor. Benar-benar kayak berlubang begitu, kayak kena tembak gitu. Ya, kadang bocornya kecil, kadang gede gitu. Nah kalau yang bocornya kecil kadang kita kesulitan nyarinya. Tapi jelas pada saat operasi dibuka perutnya kelihatan ada sisa-sisa makanan di dalam perut yang harusnya dalam perut itu bersih, steril gitu. Nah lambung yang bocor seperti itu. Dan pasien kadang-kadang setelah kesakitan sebentar dia jadi adaptasi, nggak nyeri, tapi tetap kembung. Kalau dipencet baru nyeri, kalau enggak. Nah itu yang kadang membuat pasien datang terlambat ke rumah sakit. Dan kalau udah terlambat dibuka, dioperasi gitu dan dijahit lagi, kalau udah lebih 3 hari biasanya nanti setelah di ICU tidak bangun-bangun lagi. Jadi itu bahaya asam lambung yang bocor. Jadi jangan terlalu banyak makan pedas, jangan terlalu banyak minum kopi, jangan terlalu banyak minum obat-obatan yang mengandung steroid dan sebagainya. Itu dia akan menggerus lambung. Jadi biasanya kalau kita tanya apa sering minum jamu-jamu atau obat-obatan, biasanya rata-rata pasien akan menjawab ya, hampir tiap hari. Dulu ada minum pil kecetrit, pil apa kayak gitu, orang-orang tua yang pria ya, sering-seringnya dia minum obat karena sering pegel-pegel kan, dia minum obat pegel terus, ya lambungnya jadi bocor. Obat pegel yang seperti di pasaran gitu ya? Di pasaran juga banyak. Itu dan pasaran itu kan bilangnya jamu, herbal, tapi sering-seringnya dicampur dengan obat-obatan medis juga, obat-obatan kimia juga. Campur steroid, kemudian dicampur dengan ya banyak hal seperti itu, campur paracetamol. Paracetamol sih aman buat lambung. Campur analgin, campur asam mefenamat. Ya itu hal-hal yang kayak gitu yang membuat lambung jadi bocor, campur natrium diklofenak gitu. Itu hati-hati. Oke, kalau saat puasa kemudian merasakan nyeri, apa yang harus dilakukan seseorang nih dokter? Apakah langsung periksa ke dokter atau ada penanganan yang mungkin sementara dilakukan di rumah gitu? Iya, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau kita ada yang sakit perut kayak sakit mah atau di ulu hati atau naik ke dada gitu, sebenarnya memang kita bisa kita tangani sendiri dulu dengan minum obat mah. Banyak ya namanya antasida itu. Jadi obat mah itu macam-macam. Ada yang untuk menetralisir asam lambung. Kemudian ada yang untuk mengurangi produksi asam lambung. Ada juga yang untuk mengobati tukak lambung. Itu macam-macam. Jadi kita harus mengamati ini sebenarnya yang mana sih. Kalau dia hanya asam lambungnya berlebihan, kita bisa berikan obat-obatan antasida namanya. Banyak hal yang sirup-sirup putih itu, kayak iklan di TV-TV. Kalau pas bulan puasa ada di Mizwar itu iklan, nah itu antasida, itu pasti ada. Pasti ada kalau udah muncul sirup-sirup barang itu udah bentar lagi bulan puasa, iklan sarung segala macam iklan. Hafal banget dokter. Iya, ya udah sudah sejak tahun kecil sampai sekarang. Atau tablet juga ada yang seperti di Mizwar iklan itu. Dan memang sebaiknya diminumnya pada saat dia sebelum makan gitu. Jadi untuk melapisi lambung. Atau ada yang jenisnya mengurangi cairan-cairan lambung, ada namanya PPI, proton pump inhibitor. Itu ada yang pakai zolzol, ransoprazol, omeprazol, pantoprazol, itu dia akan mengurangi produksi asam lambung. Atau kalau udah kadung jadi tukak, kadung jadi koreng di lambung, itu ada obat namanya sukralfat sirup, generiknya namanya itu. Mereknya di pasaran banyak macam-macam. Nah itu sukralfat sirup kalau udah diobati mah apa-apa nggak ngefek, jangan-jangan sudah ada kadung tukak, kadung ada gudiknya atau korengnya di lambungnya. Ini dikasih sukralfat, dia akan terus jadi adem baik. Itu obat-obat mah yang ada. Jadi kita siapkan di rumah. Atau ada orang yang bilang minum air lemon. Lemon itu memang asam, tapi kalau di air dia jadi sifatnya jadi basah.
Jadi sehingga lemon pakai air panas ya. Jadi lemon diiris-iris, masukkan gelas yang berisi air hangat gitu atau air panas, kemudian dibiarkan sampai dingin. Dia kan lemonnya kemudian jadi apa, dia merasuk dia ke airnya itu. Nah, kalau diminum itu dia akan membuat bagus. Beberapa pasien kami sarankan minum itu kok baik. Tapi ada juga pasien yang minum itu malah tambah parah. Kalau tambah parah berarti tidak cocok, nggak usah diteruskan. Tapi kalau bagus, baik, berarti ya pada sebelum tidur, sebelum sahur itu, sebelum tidur kasihkan nyelupkan air lemon, air panas dulu, air hangat itu, terus ditinggal tidur, besok pagi pas sahur minum itu dulu sebelum makan, atau pas perut kosong minum itu dulu. Nah, nanti dia akan jadi seperti obat mah, yang nggak perlu obat-obatan, yang itu kayak obat herbal terusan. Nah, atau kalau kita perlu obat yang obat medis ya itu tadi kita siapkan antasida aja, obat sirup, ada yang tablet, yang hijau, tabletnya warnanya atau sirupnya warnanya putih atau hijau, yang rasanya seger semeriwing kayak mint itu, ya itu dia udah cukup untuk mengobati mah. Tapi kalau kemudian pakai itu juga kurang bagus efeknya, ya sebaiknya terus datang ke dokter, karena bisa jadi obat sakit mah yang seperti berulang kali diobati mah membaik sakit lagi, jangan-jangan dia sebenarnya ada sakit itu yang lain, bisa usus buntu, bisa batu empedu, bisa tumor usus. Itu gunanya kita kemudian melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi seperti iklan zaman dulu, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Yang pun nostalgia sekali. Iya, namanya juga kita masih remaja saat itu. Saat itu ya, sekarang sudah berbeda. Sekarang ya kita sudah dewasa. Jadi banyak adegan dewasa sekarang kita lakukan. Betul, benar, ya, misalnya bekerja, betul, ya bayar utang, itu adegan dewasa semua. Menonton berita yang tidak menyenangkan tuh adegan dewasa juga sepertinya. Sebenarnya anak-anak juga ikut nonton kalau sekarang kasihan, apalagi ada yang dibilang das. Itu aduh contoh yang jelek banget. Jangan ditonton ya anak-anak. Oke, dokter nih kalau di rumah sakit tindakan apa yang biasanya kalau sudah parah GERD-nya selama dokter menangani pasien-pasien itu seperti apa, boleh diceritain dong dokter? Iya. Ya, terima kasih. Kalau udah di rumah sakit ada pasien-pasien GERD, biasanya nanti kita harus cek seberapa parah GERD-nya. Kalau dia ada berulang kali, berapa sakit parahkah tukak lambungnya. Biasanya kita untuk ngecek seperti itu bisa kita cek pakai ronsen, namanya OMD, esophagus mah duodenum. Esophagus saluran tadi, mah itu lambungnya, setelah mah itu duodenum atau usus 12 jari. Tapi zaman sekarang zaman canggih, kita bisa memasukkan kamera ke dalam tubuh. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam tubuh kita, namanya endoskopi. Nah, itu endoskopi tadi, kamera masuk dalam tubuh, nanti kita bisa langsung jalan-jalan ke lambung kita, melihat apakah di lambung kita ada tukaknya, apakah ada radangnya, apakah ada tumornya, apakah jangan-jangan malah ada yang bocor, apa ada sumbatan. Itu kita bisa lihat dengan namanya endoskopi atau gastroskopi, itu kalau di lambung. Kalau endoskopi yang masuk ke knalpot, langsung ke usus besar, itu namanya kolonoskopi. Itu kita bisa juga melihat di situ apakah ada tukak di usus besar, ada tumor, ada polip. Itu bisa kita lihat semua di situ. Sehingga di rumah sakit itu kita akan menegakkan diagnosis dengan akurat, dengan tepat. Kemudian kita memberikan penanganan sekaligus setelah membaik, kita edukasi supaya besok tidak terjadi lagi sakit mah yang seperti itu. Oke, kalau di RSA sendiri itu bisa dokter untuk penanganan seperti itu tadi, ada gastro. Oh ya. Di RSA kita punya ini barang baru untuk di RSA, karena kita udah minta lama sekali nggak dituruti. Kebetulan ini sekarang udah ada barangnya. Bulan puasa besok kita akan sudah mulai running untuk namanya gastroskopi dan kolonoskopi untuk dewasa maupun untuk anak-anak. Itu kita akan bisa mengintip untuk ngecek apakah benar-benar lambung kita ada luka, ada tukak, atau bahkan kalau ada perdarahan di situ kita bisa stop bleedingnya dari alat endoskopinya itu, atau dari kalau ada polip, ada tumor pun kita bisa biopsi dengan alat gastroskopi atau kolonoskopi itu. Dan ini tidak terlalu invasif ya, karena nggak membuka kulit, tidak menyayat, tidak mengiris, hanya masuk lewat mulut atau lewat knalpot, itu lubang yang sudah ada. Ya, kalau misalnya pasien nyeri, biasanya akan kita bius, kita tidurkan, sehingga pasien akan terasa nyaman untuk pemeriksaannya. Oke. Kalau ke RSA sendiri ketika kita merasa nyeri di dada atau yang lain, biasanya prosedurnya
kemana dokter dulu siapa? dokter? Iya. Pertama kemana dulu? Pertama harus ke RSA dulu. Iya benar. Itu RSA adalah rumah sakit terbagus sak Keronggahan Jombor. Yang lagi macet itu ya? Iya betul, Benar. lagi dibangun itu ya. Yang bangun jalan tol. Nanti pintu tol dan keluar masuknya dekat RSA lagi juga itu. Betul, jadi betul. Jadi kalau dari luar kota langsung ke rumah sakit cukup dekat. Nah, kalau kita nanti ke pendaftaran ya, karena itu ke dokter penyakit dalam bisa, atau ke dokter bedah digestif juga bisa. Ya, dan kita semua akan kolaborasi untuk melakukan penanganan yang terbaik buat pasien. Kalau pasien-pasien yang takut dengan operasi, mungkin nanti datangnya ke dokter penyakit dalam dulu. Nah, kalau dokter penyakit dalam nanti juga kita bisa lakukan gastroskopi, kolonoskopi yang melakukan dokter penyakit dalam. Kalau datanya ke bedah nanti yang melakukan gastroskopi, kolonoskopinya dokter bedah digestif. Ya kami ini dengan ada satu lagi dokter bedah digestif di Rumah Sakit Akademik UGM. Nah, kemudian nanti bisa saja kalau nggak perlu gastroskopi, kolonoskopi kita rujuk, kita kirim untuk pemeriksaan ronsen, radiologi, CT scan dan lain-lain. Nah, itu nanti yang memberi pengantar juga bisa dari dokter penyakit dalam atau dokter bedah digestif ini. Baik, ada mitos yang beberapa yang beredar gitu ya dokter. GERD itu nggak bisa sembuh, harus makan obat terus, itu gimana dokter? Iya, semua penyakit itu bisa kambuh ya, kayak flu itu kan sembuh kambuh kan tergantung staminanya. GERD juga sama sebenarnya, dia bisa sembuh, totally bisa sembuh. Kan dia hanya luka gitu. Tapi kalau selama dia polanya hidup sering mikir yang apa-apa dipikir, gampang cemas, kemudian ya dia pasti akan berkali-kali berulang-ulang, jadi seolah-olah kayak tidak pernah sembuh, padahal dia sebenarnya dia ada periode untuk sembuh. Atau mungkin dia punya bakat, orang tuanya juga sering sakit GERD atau MAH, ya dia sedikit kecentok sedikit aja dia juga akan jadi kemudian sakit GERD atau MAH-nya tadi itu. Sehingga sebenarnya nggak betul bahwa MAH atau GERD itu tidak bisa sembuh. Karena semua penyakit itu bermula dari pikiran dan pola makan atau apa yang kita makan. Jadi kalau kita makanannya terlalu sering pedas, kemudian kopi, itu kan akhirnya kopi juga katanya akan membuat katup kita dari lambung dan esofagus itu menjadi lebih lunak. Jadi akan lebih banyak orang kena sakit GERD. Jadi hati-hati dengan kopi dan makanan-makanan pedas tadi. Kalau itu ditangani dengan baik, saya yakin GERD itu akan bisa sembuh atau tertangani. Nah, satu lagi, ketika ngerasa asam lambung naik, kemudian ada yang kemudian makan sering gitu dokter, karena biar nggak asam lambung gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagaimana dokter? Apakah itu mitos atau fakta? Fakta seperti saya bilang di depan tadi, bahwa lambung itu jangan sampai kosong. Pengobatan paling nyaman atau paling pas untuk orang yang sakit lambung atau GERD atau asam lambung itu perut jangan sampai kosong. Dengan begitu ada temen yang untuk dicerna atau dihancurkan atau dimakan oleh lambung dan atau asam lambung. Karena kalau lambungnya kosong, asam lambungnya berlebihan, akhirnya asam lambungnya kan seperti memakan dinding lambung sendiri. Kalau ada makanan yang lain dia akan mencerna itu. Jadi lebih baik memang jangan makan terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Jangan biarkan lambung kosong. Tapi juga jangan makan makanan yang sangat alot. Misalnya nanti beli sate yang sealot sandal jepit segala macam, itu lambungnya jadi berat juga. Dia lambungnya jadi berat. Jadi lambungnya kalau diisi air, dia dalam setengah jam, 1 jam udah kosong lagi. Airnya kemudian segera turun ke usus 12 jari, terus jalan-jalan sampai ke knalpot tadi. Tapi kalau dia hanya isinya misalnya bubur, itu juga bisa 1 jam, 2 jam. Kalau dia isinya sayur-sayuran, dia bisa lebih lama lagi. Isinya daging, dia lebih lama, bisa sampai 4 jam, 6 jam. Apalagi yang alot, kan lambung itu berusaha supaya pada saat keluar lambung, makanan itu kemudian sudah dalam bentuk wujud yang sudah kayak habis di blender. Jadi lambung itu sebenarnya fungsinya kayak blender. Kayak blender, ngulek itu gerak-gerak terus, tapi sekaligus dia mengeluarkan cairan untuk mencerna makanan-makanan yang berlemak atau yang alot-alot tadi itu. Jadi dia masuk usus 12 jari, usus halus itu dia sudah dalam bentuk blenderan itu. Nah, yang sering sulit di blender atau di itu adalah kayak sayur-sayuran, batang-batang sayur itu agak susah. Biji-biji cabai juga enggak bisa, atau enggak bisa hancur. Jadi kita harus kalau makan cabai ya sebaiknya bijinya juga enggak usah banyak. Toh juga nanti juga dikeluarkan juga enggak apa-apa juga sih.
Orang Padang juga sukanya pedas juga tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang satu lagi, kalau misalkan ya ada orang yang sibuk bekerja nih dokter, kemudian belum sempat makan dan kemudian akhirnya solusinya adalah minum yang banyak dulu untuk menunda itu. Nah, sebaiknya bagaimana itu dokter? Apakah bisa dilakukan atau seperti apa? Ya, bisa. Air kan netral ya pH-nya ya, sedangkan lambung pH-nya kan asam, rendah pH-nya, jadi kan asam. Itu dengan minum air putih itu paling aman sebenarnya. Dengan begitu keasaman lambung menjadi banyak berkurang. Walaupun dia bertahan paling di lambung hanya setengah jam dan dia mengurangi asam lambung. Kalau lebih efektif lagi ya minum obat MAH tadi, cairan-cairan itu. Kalau yang lebih bagus dibandingkan air putih atau obat MAH ya minum susu. Susu itu dia sifatnya netral dan banyak lemaknya sehingga lebih lama bertahan di lambung. Sehingga lambungnya ada temennya, partnernya untuk mencerna, tidak mencerna lambungnya sendiri, tapi dia mencerna isi lambung, misalnya susu dan air putih. Jadi kalau misalnya belum sempat makan ya daripada kosong mending diminumin air putih. Itu sangat bagus. Dengan begitu kebutuhan cairan kita cukup, hidrasi cukup, lambungnya jadi lembab gitu ya. Nah, kemudian dia lambungnya tidak mudah terjadi luka. Baik, dokter, kita akan kembali karena di sesi terakhir ya dokter ya. Buat Star Lovers yang ingin bertanya, Anda dipersilakan di WA di 0818621013. Saya tunggu pertanyaan Anda. 1,3 Star FM Inspiring Sound, masih di Health Talk bersama Dr. Agung nih dokter. Ini ada pertanyaan dari Star Lovers yang sudah masuk dokter, dari Husna. Dokter Agung mau tanya, kalau saya minum susu sering mual, apakah itu termasuk GERD? Oh iya Mbak Husna. Minum susu sering mual, saya malah baru denger ini orang minum susu kok mual gitu ya. Mungkin perlu diperjelas lagi sebenarnya apakah susunya itu, sekarang ada ya susu kental manis walaupun sebenarnya itu bukan susu, atau susu sapi yang maksudnya susu segar sapi, ataukah semua susu yang dalam kemasan itu juga bikin mual. Kalau misalnya karena susu sapi segar mual itu juga cukup wajar karena baunya kan kadang-kadang juga rada berbau mistik gitu. Atau susu kental manis terlalu manis itu artinya jadi bikin mual. Atau susu dalam kemasan yang mereknya macam-macam itu mana yang bikin mual itu perlu kita telusur. Tapi sebenarnya secara umum saya jarang ada keluhan orang kalau minum susu kok mual. Mungkin apakah memang lambung kita sensitif terhadap susu juga bisa. Ada juga yang nggak bisa minum susu karena kalau dia minum susu kemudian dia jadi diare, ada alergi susu, ada bayi pada itu kalau minum susu tertentu dia jadi diare. Jadi kemudian harus diperhatikan susu yang mana yang kemudian menyebabkan diare, atau kemudian mungkin pada Mbak Husna ini menyebabkan jadi mual. Jadi kalau memang bikin mual ya stop aja susunya. Tapi seharusnya secara logika pada asam lambung begitu harusnya malah justru susu itu karena netral atau pH-nya malah cenderung agak basah gitu, dia malah menetralkan asam lambung. Harusnya malah jadi membuat lambungnya lebih nyaman dengan minum susu. Jadi mungkin nanti Mbak Husna perlu perjelas lagi atau kita ketemu di rumah sakit UGM atau disusulkan pertanyaannya ini susu yang seperti apa yang bikin mual. Tapi harusnya rada aneh juga kalau susu bikin mual gitu. Tapi ya enggak apa-apa mau susu rada larang malah beneran agak ngirit. Tapi ya maneman susu itu ya enak dan sangat bergizi sebenarnya. Baik dokter, ini kita sudah sesi terakhir, mungkin ada yang disampaikan ke Star Lovers yang mendengarkan malam hari ini. Monggo dokter. Ya, terima kasih Mas Rizky Arif atas waktunya di Star FM ini. Teman-teman sehat semua, kalau kita punya sakit MAH itu nggak usah khawatir, nggak usah cemas, itu akan bisa diobati dengan cepat dan baik gitu. Namun kalau sudah punya sakit MAH, berulang kali diminum obat MAH membaik, kemudian berulang kali sakit MAH lagi, sebaiknya datang ke dokter untuk dicek dengan ultrasonografi, cek lambungnya, cek perutnya, apakah sebenarnya ada penyakit yang lain. Misalnya penyakit usus buntu, yang paling banyak sekarang adalah penyakit batu, empedu, atau penyakit tumor atau yang lain-lain. Dengan begitu akan ketahuan sejak awal. Tapi kalau memang semua yang lainnya semua baik-baik aja dan ternyata hanya sakit MAH saja, maka yang bisa dilakukan adalah menjaga pola makan dan hidup sehat. Jangan terlalu banyak makan makanan yang menyengat ya, atau yang kemudian sangat membebani lambung, misalnya kopi pedas itu asam ya, terlalu kecut gitu,
itu akan membuat lambung kita menderita. Dan pada saat kita berpuasa untuk teman-teman Star Lovers ya, pada saat berpuasa nggak usah takut untuk berpuasa pada pasien-pasien yang mengalami sakit MAH, asal kita semuanya sahur tepat waktu dan tidak makan pedas pada saat sahur, tidak yang terlalu berat makanannya, dan pada saat berpuasa juga tidak memikirkan makanan dan tidak berpikir yang stres-stres bikin berat, dan pada saat berbuka dimulai dengan air putih atau susu atau kemudian kurma. Baru setelah itu makan beratnya setelah sholat maghrib, insya Allah nanti puasanya bisa berjalan dengan lancar. Ada yang baru masuk dokter nih, terakhir ya dokter ya. Siap. Dari Bilkis yang tanya untuk apakah ada teknik relaksasi tertentu untuk dilakukan ketika sakit MAH? Iya. Kenapa ditanya relaksasi? Karena memang sakit MAH itu kemudian lambungnya jadi kontraksi. Jadi kalau diraba di ulu hati di bawah ini tulang dada ini ya, lambungnya di situ perutnya jadi keras. Karena memang lambungnya yang harusnya lembek begitu atau lemes gitu udah jadi kencang kontraksi. Jadi mungkin pertanyaannya relaksasinya gimana? Agak susah juga relaksasinya karena itu ada di organ dalam. Jadi bukan hanya orang ordal itu bukan orang dalam aja, tapi organ dalam ini juga ada. Ordal kita ini yang lambung itu relaksasinya adalah kita untuk satu rileks dulu. Jangan panik. Semakin kita panik, asam lambungnya semakin muncul. Semakin kenceng lagi nanti. Jadi relaksasinya bukan relaksasi yang secara physically atau mechanically. Relaksasinya ada relaksasi kimiawi juga. Satu rileks, kemudian tarik napas dalam, minum air putih atau kemudian mencari susu atau kemudian kita minum obat-obat MAH. Dengan pokoknya kita relaksasinya dengan rileks pikiran. Terutama bukan dengan rileks otot. Kalau kecetrit, kram gitu ya. Kalau kram kan kemudian kakinya kita tekuk atau kita bikin relaksasi yang berlawanan dengan arah dia kontraksi. Pada lambung nggak bisa dengan begitu, lambungnya di dalam tuh nggak bisa kita apa-apakan gitu. Semakin ditekan pasiennya semakin jembling-jembling atau kesakitan, sehingga bisa lakukan adalah relaksasi pikiran, relaksasi otak. Kemudian mungkin bisa dengan meditasi, kalau udah biasa meditasi, duduk tenang, tarik napas dalam, berpikir yang rileks-rileks saja sambil minum air putih, minum susu atau kemudian minum obat MAH. Itu menurut saya akan sangat membantu, dan setelah itu memang harus dibiasakan untuk hidup yang rileks tadi itu, atau kemudian minum air lemon, air jeruk tadi itu tiap pagi, atau kemudian datang ke dokter untuk mencari penyebab kalau memang nggak ada perbaikan. Jangan-jangan ada penyakit lain selain sakit MAH atau sakit GERD tadi itu. Kira-kira begitu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Bilkis. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini dan juga memberikan insight baru juga tentang GERD, dan juga kita menghadapi bulan puasa yang sebentar lagi ya dokter ya. Terima kasih, semoga sukses selalu dan sehat selalu dokter. Ya, terima kasih Mas Arif. Baik, Star Lovers, terima kasih sudah menyimak obrolan saya dengan Dr. Agung malam hari ini di Health Talk bersama FKKMK UGM. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya dan juga konsultasi bisa langsung ke RSA ya dokter ya. Iya. Untuk lebih lengkapnya gitu ya dokter. Rumah sakit paling bagus Keronggaan Jombor gitu kan. Ditunggu dan selamat berpuasa. Baik, terima kasih Star Lovers. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rizky Arif pamit. Selamat malam.